Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ara, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Oke, ya, ini episode kelima ya untuk sesi self leadership. Kebetulan nih, hari ini pada kesempatan kali ini suatu kehormatan nih bisa kehadiran Ara. Alhamdulillah. Ya, oke, Ara, langsung aja kita mulai ya, Ara, untuk segmen pertama ya. Ya, Pak. Oke, sebelumnya mungkin Ara boleh perkenalan terlebih dahulu secara Oke. singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Nisa Putri Zawara atau biasa Ya. dipanggil Ara. Nah, saya merupakan salah satu siswa IPS di SMA Insan Cendekia Madani. Oke, ya. Ara, dulu ketika ngambil program pilihan atau program studi ya, IPS ini, awalnya gimana sih kok bisa tertarik untuk masuk ke IPS? Oke. Jadi sebelumnya aku tuh pas SMP benar-benar mau cerita aja, bukan murid yang Ya. emang suka buat aktif ngelakuin kegiatan non akademik ataupun akademik. Ya. Nah, dari yang pertama-tama juga orang tua merekomendasin kedokteran, kayak kamu harus masuk Oke. IPA biar masuk kedokteran. Nah, di sini tuh apa sih? Aku kayak pas ikut tes bakat juga, aku lebih banyak ngomongnya, kayak aku ngerasa passion aku kayaknya nggak di IPA deh, soalnya pas hitung-hitungan juga aku tuh nggak bisa banget. Ya. Nah, maka dari itu aku sih setelah aku janji ke orang tua kalau misalnya kalau mama sama papa ngebolehin aku IPS, aku bakalan buktiin kalau emang passion aku di sana. Dan memang kalau kedokteran ataupun program IPA ataupun studi-studi Ya. yang berbau ke IPA juga nggak menjamin masa depan kita gitu sih. Ya. Jadinya aku Jadi PS. itu cara meyakinkan untuk ke orang tua gitu ya, Ara ya. Ya, benar. Kemudian kalau dari kamu sendiri, bagaimana sih cara untuk memantapkan diri? Artinya mindset itu kan kalau nggak tough gitu susah gitu ya. Artinya bagaimana kamu supaya enjoy gitu untuk menjalaninya? Itu gimana? Enjoy menjalani kayak Ya, menjalani studi di PS. ya, Nah, betul. kalau yang pertama sih apa sih aku selalu punya prinsip kalau Ya, misalnya aku lebih prefer work smart daripada work hard. Pernah oke. dengar kan work smart, work hard? Karena Ya, sekarang banyak banget teman-teman aku yang kayak work hard, tapi work hard itu kan kayak dia apa sih namanya lebih memforsir cara belajar ataupun memforsir kegiatan akademik. Sebenarnya work hard ya, itu banyak banget kerugiannya. Yang pertama kayak kalau misalnya kita udah kecapean buat belajar, otomatis konsentrasi kita lebih ya, memudar. Terus apalagi kalau work hard itu apa ya Pak, kayak dia tuh belum punya tujuan yang jelas. Jadi kalau work smart itu dia udah tahu efisiensi waktunya, udah bisa ngejalanin waktu-waktu yang dia punya secara efektif. Jadi aku lebih prefer work smart daripada work hard. Jadi juga ya, aku setiap hari punya target. Jadi ya, kayak aku juga makasih juga ke Pak Febri waktu itu pernah ngasih buku apa sih buku agenda UI, ya, ya itu buku udah bener agenda kayak UI kepake ya. banget. Jadi Ya. iya setiap harinya aku punya target gitu. Oke, jadi intinya yang penting adalah terencana dan set goals-nya itu jelas gitu ya, Arya. Iya Oke. benar. Kemudian selama studi di SMA, kan pastinya Ara nggak cuma aktif di kelas, tapi juga ada kegiatan di luar. Mungkin bisa diceritakan kegiatan apa saja yang sejauh ini Ara sudah lakukan gitu, di luar kelas gitu ya, di luar sekolah. Di luar sekolah. Jadi Ya, ini juga aku pengen cerita aja lucu nih. Jadi ya, aku juga mau makasih banget buat di sini buat Kak Raihan kelas 12 waktu itu, Kak ya, Raihan Ritan sama Kak Arya Kamil. ya, Jadi waktu itu aku kan kelas 10 aku join OSIS tuh Pak. ya, Nah di sana tuh emang aku tuh emang tergolong kayak yang kritis atau ya itulah. ya. Mereka bikin aku buat lomba Mm-mm. lomba lomba kayak semacam debat debat diplomatik gitu di Oke, salah satu universitas. ya, Nah di sini tuh sebenarnya banyak banget Pak yang kayak teman-teman kelas aku yang kayak pertama-tama tuh ngecibir kayak
lo masih kelas 10 ngapain sih ikut-ikut lomba so-soan banget gitu. Yeah. Terus abis itu emang kesempatannya belum menang. Terus tiba-tiba kelas 10 semester 2 aku udah nekat lomba di Hong Kong. Nah, muncul lagi tuh komentar negatif banget, banyak banget yang bilang soan lah, bilang kayak ya ampun lomba nasional aja lu belum menang, gimana lomba internasional. Nah, di situ apa sih namanya? Di situ kamu membuktikan gitu ya. Alhamdulillah ngebuktiin kayak waktu pas aku dapet best paper di Hong Kong waktu itu lomba bisnis, baru teman-teman pada ada respect gitu. Terus intinya sejauh ini yang aku udah lakuin di luar sekolah itu aku join komunitas juga, komunitas kayak peduli wanita, kayak lebih ke feminis. Terus aku juga join perlombaan internasional dan nasional. Aku biasanya ngerjain lomba itu bisnis plan sama lomba karya ekonomi. Oke. Ya. Biasanya Ara kan lebih ke ikut lombanya yang bidang ekonomi ya. Bisnis plan atau mungkin apapun itu yang masih berhubungan sama bisnis dan ekonomi. Nah, sebenarnya ada nggak sih Ara tips dan trik gitu supaya di setiap kita ikut lomba bisnis plan itu ide kita itu outstanding gitu. Itu bagaimana? Oke. Nah, pertama-tama aku kalau cari referensi lomba selalu lihat kasus-kasus atau misalnya aku.com. Nah, apa nih yang lagi trending? Itu juga ada salah satu metode namanya design thinking. Metode yang fokus buat pencarian produk yang emang dia ngelihat permasalahan yang ada di pasar. Kayak masyarakat lagi butuh apa sih sekarang dengan keadaan yang kayak sekarang. Nah, contohnya aja kayak sekarang kan kita lagi di pandemi COVID-19. Jadi otomatis kita lihat berita banyak kelangkaan masker atau kelangkaan apa. Nah, di situ ada yang kita, jadi peluang kita. Misalnya bikin masker, produk substitusi kayak misalnya masker yang terbuat dari kain, bising masker medis gitu. Intinya tuh kayak lihat di berita-berita sih aku, Pak. Oke. Jadi ada tahap research juga ya, Ara ya, di awal sebelum melakukan eksekusi gitu ya, untuk tahu problemnya apa, kemudian dari problem itulah baru kita nyari solusi gitu ya, Ara ya. Ya, kemudian pernah nggak sih Ara mengalami satu kebuntuan gitu ketika proses pencarian ide atau ketika mencari referensi tentang masalah-masalah tersebut gitu? Kebuntuan. Kalau kebuntuan, iya pernah kayak inovasinya apa sih? Bosen banget kayak waktu itu propose lomba kopi, di mana kopi itu lomba kopi di mana ide bisnis kopi ini udah menjamur nih di mana-mana. Udah banyak banget kayak produk kopi di jalanan, terus kayak yang di tempat tongkrongan. Nah, akan tetapi aku kayak punya pikiran kayak walaupun ini produk menjamur ataupun walaupun kita punya kompetitor yang emang dia susah banget, kita harus nemuin titik di mana kita lebih menarik dibandingkan produk-produk lain nih. Misalnya aku waktu itu bikin ide bisnis kisah kopi. Nah, di kisah kopi ini ada salah satu program di mana kita kerjasama sama aktor pemerintahan atau institusi pemerintahan untuk ngeedukasi produsennya. Jadi kan kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang lain tuh kayak perusahaan kopi yang lain, emang mereka cuma lebih kuatin di marketing aja, kuatin kayak punya public figure yang mempromosiin lebih bagus atau yang lain-lain, tapi mereka buat dampak ke sosial ke masyarakat, buat ngedukasi produsen tuh masih nol. Maka dari itu kayak perusahaan aku di ide bisnisnya lebih tekenin ke socialpreneurship yang emang lebih berbeda sama yang lainnya gitu, Pak. Ya, so far kan mungkin yang Ara ikuti mentok di ide bisnis ya, tapi apa kelanjutannya? Apakah itu cuma mentok di prototipe ide bisnis atau memang sudah ada yang Ara dan tim eksekusi sehingga itu udah jadi real satu bisnis seperti itu? Satu bisnis. Yeah. Jadi kalau dari sendiri, kalau aku lomba itu kan aku buat ide bisnis. Nah, aku selalu buat prototipe berupa aplikasi. Di aplikasinya udah ada, Pak. Jadi tinggal di running. Tapi kalau di running kan juga butuh modal. Nah, di sini juga aku sama tim sebenarnya ikut lomba. Salah satunya kalau lomba kan kita dapat income, dapat uang
Nah, kita tuh lagi nabung-nabung biar nantinya ide bisnis kita bisa terrealisasi buat kita running up-nya. Jadi nggak cuma mentok di ide proposal, kita tulis nih proposalnya, tapi kita emang udah punya aplikasinya, tinggal di running. Gitu, Pak. Nah, dari berbagai jenis ide itu, mana yang paling visible menurut Ara, yang mungkin akan segera terrealisasi dalam waktu dekat atau dalam jangka menengah ini? Kalau aku, waktu itu menurut aku yang paling bisa terrealisasi sekarang tuh kayak kopi sama masker. Yang pertama, kopi itu emang udah dijual sama partner aku, Alifah. Dia udah jual ke teman-teman. Terus yang kedua juga, aku waktu itu lomba di UPH bareng Renata sama Farah. Nah, kita buat masker. Alhamdulillah, karena sekarang banyak banget remaja yang punya permasalahan wajah ataupun yang lainnya. Jadi apa sih namanya? Jadi permintaan demand buat beli masker itu banyak, Pak. Gitu. Nah, ketika membuat satu ide bisnis kan biasanya dalam satu tim itu diverse ya, artinya nggak cuma punya satu keahlian doang, tapi biasanya masing-masing punya keahliannya sendiri gitu ya. Kalau dari Ara, biasanya komposisi yang ideal seperti apa sih supaya timnya itu bisa sukses ketika pitching forum gitu, ketika menyampaikan ide bisnisnya? Iya, bener banget. Jadi kalau misalnya salah satu kunci buat menang lomba itu adalah kerjasama tim kan. Nah, aku tuh kan kadang-kadang kalau lomba beda-beda orang. Jadi biasa lomba tuh nge-require 3 orang. Jadi satunya usahain yang dia memang paham marketing, paham banget sama cara pemasaran produk, cara gimana buat jangkau konsumen. Terus yang kedua itu fokus ke kayak analisa pasar. Terus yang ketiga juga fokus ke keuangan, karena keuangan ini biasanya di lomba paling banyak ditanya sama jurinya. Kayak salah dikit nolnya itu udah fatal banget sih. Gitu. Jadi memang timnya juga harus solid dan timnya juga punya kapasitas masing-masing gitu ya, Ara ya. Nah, sejauh ini kan Ara juga sepertinya cukup sering gitu untuk mengajak teman-temannya juga untuk aktif gitu dalam kegiatan seperti ini gitu, supaya bisa apa ya, lebih selain mengembangkan bakat juga mengembangkan ide gitu, supaya idenya nggak cuma di angan-angan doang gitu. Nah, sebenarnya apa sih alasan kuat Ara untuk bisa atau mau gitu ngajak teman-temannya untuk ayo gabung, join ini, join itu, seperti itu? Alasan terbesarnya sebenarnya apa sih? Alasan terbesarnya? Aku sih gini Pak, jadi kayak punya prinsip kalau misalnya hidup itu cuma satu kali. Nah, jadi kalau misal aku ngeliat teman-teman kayak mereka banyak banget potensi, kayak kelebihan PD aja kan berupa kelebihan. PD aja tuh udah bisa ngasilin bakat, banyak banget peluang. Nah, terus aku mikir kalau misalnya nggak dimanfaatin, kan bakal sayang banget. Terus yang kedua juga, aku sebenarnya orang yang termasuk benci hidup stagnan. Kayak maksudnya satu hari aku nggak ngapa-ngapain itu kayak gimana gitu, kayak terlalu ada yang hampa gitu aja ya? gitu. Terus habis itu mau sharing juga, aku aja sampai kan waktu itu UN masih pengen diadain. Aku Maret aja masih lomba, dan pernah waktu itu aku nangis ke wali kelas karena saking bosannya gitu, nggak mau bosannya gitu, kayak cuma belajar akademik doang, kayak gitu aja. Jadi kayak bosen banget gitu Pak. Intinya ngajak teman-teman buat membuat potensi bakat mereka yang emang ada gitu. Oke, jadi intinya juga membagi peluang gitu ya. Ketika kamu ada satu informasi, peluang apa kamu juga coba share gitu ya ke teman-teman supaya mereka ikut berdaya juga gitu ya. Gitu. Ya, oke, Ara, itu kita cukupkan sekian untuk segmen 1. Selanjutnya kita masuk ke segmen kedua ya, Ara ya. Di segmen 2 ada beberapa pertanyaan, tapi saya cuma akan menanyakan 3 ke Ara, ini dari teman-teman di media sosial ya, Ara ya. Iya. Oke, yang pertama nih, Ara. Cita-cita ke depan Ara ingin dikenal seperti apa sih? Ini dari @Azra Aurel. Ingin dikenal sebagai apa gitu ke depannya?
Oke. Hmm. Kalau aku sendiri, cita-cita aku tuh dari dulu tuh bener-bener bentrok banget. Yang pertama pas Yeah. SD cita pengen jadi ahli kimia, pengen jadi diplomat, dan sekarang pada akhirnya cita-cita aku pengen jadi menteri BUMN. Okay. Jadi tuh aku pengen banget ke depannya. Iya ya, makanya dari ahli kimia ya, ke alasannya gimana? BUMN itu, ya alasannya itu yang pertama, Ya. Apa ya, kayak aku lihat aja sekarang kondisi Indonesia benar-benar kayak gimana ya Pak, kayak di tengah pandemi COVID ini banyak banget yang ekonominya melemah. Yeah. Terus yang kedua juga aku lihat kalau misalnya Indonesia sebenarnya banyak banget resource-nya, dari sumber daya alamnya banyak banget, terus sumber daya manusianya juga banyak, akan tetapi di SDM ini memang dia banyak secara kuantitas, Secara kualitas, tapi secara kualitas sedikit banget, banyak banget yang emang gak punya kompetensi. Jadi kan aku sekarang alhamdulillah udah keterima di salah satu PTN. Nah di sini juga aku nggak ngambil sarjana, aku ngambil D4 terapan, equal sama sarjana, tapi sarjana terapan. Nah di sini itu aku pengen nekenin kalau misalnya banyak banget masyarakat Indonesia yang masih punya stigma kalau misalnya sarjana itu menjamin gitu dengan gelar sarjana, padahal sarjana itu cuma ngecetak orang-orang yang memang kedepannya punya akademisi. Padahal di dunia kerja nantinya kita nggak terlalu dibutuhin nih akademisi, tapi yang dibutuhin kompetensi. Kan nanti pasti kalau misalnya kita ngelamar kerja, dia nanya, kamu bisa apa, bukan kamu udah belajar apa. Jadi di situ sekarang masih banyak misunderstanding tentang studi. Jadi banyak banget sekarang orang yang ngejar cuma gelar doang, padahal kompetensi itu lebih penting daripada gelar. Nah, terus kenapa aku juga cita-cita pengen jadi menteri BUMN? Yang kedua, karena aku ngelihat sekarang masih banyak banget kayak resource-nya Indonesia tuh belum dimaksimalin secara gimana ya, secara gamblang optimal gitu. Ya, secara optimal gitu. Terus yang ketiga juga Pak, ada juga teman aku bilang kayak gini, apa kamu prefer buat turut andil dalam badan usaha milik negara, padahal kamu juga bisa jadi perusahaan swasta, kamu bisa jadi wirausaha. Nah di sini aku mikir kayak gini, kan nantinya kalau misalnya kita punya suatu perusahaan swasta, kita bakal punya mitra sama masyarakat lain, atau mitra sama perusahaan luar, mitra sama investor luar. Pasti investor luar itu ngelihat dulu keadaan negara kita, kayak keadaan kita nih ekonomiknya udah bagus belum, BUMN-nya kayak mana. Terus aku mikir kayak gini, kalau misalnya BUMN kita udah hancur, gimana investor mau bermitra sama perusahaan swasta? Nah di situ, jadi aku pengen benerin dulu negara, maksudnya kayak resource dari negara, nanti bakal jalan seiring. Terus kalau misalnya dilanjutin sama cita-cita, kalau jangka pendek, aku punya banyak banget mimpi. Salah satunya mimpi jadi Mapresnas. Oh, Mapresnas, siap. Ya, Mapresnas. Tapi kan waktu itu aku pengen jadi Mapresnas di suatu institusi ini, universitas. Nah, ditolak 2 kali kemarin sama universitas ini. Masih ada kesempatan kan nanti? Tapi aku jadinya ambil universitas yang satu lagi. Oh, kenapa? Dimention aja, Universitas Gajah Mada. Iya, nggak apa-apa. Yang pertama tuh Jogja. Jogja itu kota pelajar kan, Pak? Iya. Terus yang juga aku lihat dari universitas ini, banyak banget emang orang yang fokus ke campaign sosialnya. Jadi dia nggak cuma fokus ke akademiknya, tapi emang rasa sosial mereka tuh sangat gede. Jadi emang sih aku jadi pilihnya PTN ini. Jadi udah mantep ya memilih. Udah daftar. Oke, siap. Terima kasih Ara. Lanjut kita ke pertanyaan kedua ya. Ini dari @nining.chan. Pertanyaannya,
hal apa yang membuat seorang Ara ini merasa drop dan bagaimana cara mengatasinya? Drop Yeah. itu oke. Pertanyaan bagus itu. Jadi kayak aku banyak banget dalam selama 3 tahun SMA banyak banget kayak hambatan, banyak banget hal-hal yang bikin aku drop. Yang pertama itu Pak, yang bikin aku drop itu godaan lingkungan. Nah, godaan lingkungan maksudnya banyak banget godaan-godaan buat aku di masa SMA ini. Banyak banget temen bilang kayak, Pak, lo terlalu ambis, kenapa lo nggak nikmat masa SMA lo buat main-main gitu. Terus yang kedua juga, kenapa sih lo terlalu ngedepanin banget lomba-lomba dibandingkan segalanya. Itu kan maksudnya ngena banget kan, Pak. Banyak banget orang yang bilang kayak gitu. Terus yang kedua yang bikin aku drop itu stigma negatif dari masyarakat yang bilang kayak gini. Kayak dulu aja pas aku kelas 10, hal yang bikin aku drop itu dimana orang ngeranggap remeh aku, kayak usianya masih SMA tapi udah sok-sokan ikut lomba, itu kan yang buat aku drop. Yang kedua juga stigma dimana kalau banyak banget orang yang punya persepsi kalau misalnya wanita kalau nge-achieve suatu kompetisi atau suatu pencapaian bakalan dikolerasiin sama hal yang negatif. Misalnya kayak, itu orang cewek banyak banget dah menang lomba, pencapaiannya setiap hari ikut lomba, nggak capek apa, pasti nggak banyak temen. Pasti yang kedua, cewek ikut lomba kayak gitu, kok bisa gitu? Pasti jurinya cuma modal kasihan aja. Banyak itu sebenarnya stigma dari masyarakat yang kayak gitu, yang dikolerasiinnya negatif terus. Terus yang bikin drop lagi, sebenarnya tuh gini Pak, aku pengen sharing juga ke teman-teman sekalian. Boleh, aku tuh gagal udah kayak ratusan kali. Maksudnya kayak, emang aku setiap bulan waktu itu alhamdulillah menang, tapi setiap bulan itu mereka pada nggak tahu kalau misalnya aku setiap bulan bisa submit sampai 12 esai, 11 esai, tapi yang memang menang cuma 1. Terus pernah aku waktu itu 2 bulan gak ikut lomba. Bukan gak ikut sih, tapi gak menang lomba. Nah, di situ tuh aku submit 7 esai. 1 esai itu kan ada biaya pendaftarannya. 1 esai itu kayak 100.000, 150, itu kan lumayan. Nah, di situ tuh aku udah pernah Pak di titik paling rendah aku kayak, aduh gue udah gak usah lomba aja kali ya, udah buntu juga, kayak gue juga gak bakal menang. Nah, tapi kedepannya aku punya prinsip kalau misalnya gagal itu cuma buat orang yang berhenti berusaha aja. Kalau misalnya as long you punya punya tekad, masih mau coba, itu tuh belum gagal. Nah, udah bulan depannya aku coba lomba terus alhamdulillah waktu itu aku dapat best delegate. Terus besoknya lomba lagi di Malang dan alhamdulillah juara 1. Jadi aku percaya banget kalau misalnya Allah nggak nakdirin hari ini gue menang, gue kalah, tapi pas itu adalah hal yang terbaik buat depannya. Kayak mungkin aja kalau misalnya gue di institusi ini, bisa aja gue udah berpuas hati, gue udah nggak mau lomba-lomba lagi karena emang gue udah besar kepala, kan mungkin aja kayak gitu. Intinya kegagalan itu tuh sering banget saya rasain. Gitu. Nah itu kan yang tadi membuat Ara down gitu. Kemudian kalau apa yang membuat Ara semangat? Dan bagaimana cara memaintain semangat itu ya? Kalau semangat, aku intinya ini lebih ke kayak apa sih hal yang selalu ngemotivasi aku ya? Yang pertama itu pasti orang tua. Kenapa? Karena jujur aja kalau misalnya aku bukan tipe orang yang emang kayak anak-anak lain, misalnya nge-achieve suatu pencapaian bisa dikasih semuanya gitu. Aku enggak, tapi aku bersyukur punya orang tua yang memang dia nge-support aku di investasi pendidikan. Jadi kalau misalnya itu berasal dari pendidikan, buat pendidikan aku ke depannya pasti orang tua tuh selalu ngasih aja. Tapi itu, maka dari itu aku bersyukur banget bukan dibesarin buat pencapaian yang memang nanti bisa
di trade sama suatu hal barang, enggak. Tapi aku emang bersyukur orang tua aku lebih ngedukung aku di investasi, mereka lebih royal buat investasi pendidikan dan lain-lainnya, itu orang tua Rizky. Terus yang kedua juga yang bikin aku semangat, kayak kita nih hidup di dunia ini, maksudnya itu banyak banget saingannya, bakal ada ribuan orang, bakal banyak orang yang bisa nge-beat kita. Jadi kalau misalnya kita nggak ikutan nggak ikutan buat semangat, nggak ikutan buat ngejar raihnya, kita bakalan tertinggal dari orang-orang yang memang mereka udah punya semangat. Terus yang ketiga juga, aku punya prinsip, kalau misalnya itu nggak challenge you, itu nggak bakal ngerubah lu. Jadi aku selalu targetin, kalau misalnya satu hari itu aku ngebuat suatu kata, suatu tulisan. Jadi kayak setiap satu hari aku bikin esai. Nggak apa-apa itu cuma satu kalimat, satu kata pun juga nggak apa-apa. Yang intinya aku punya progres. Lebih yang memotivasi aku itu pertama orang tua. Terus yang kedua, kita lihat nih, banyak banget saingan kita di luar. Sama yang tiga itu tadi. Gitu, Pak. Oke, siap. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Ara ya. Ini dari @10_MHMMD. Ide besar apa yang Ara akan buat nanti untuk masa depan? Ide besar apa? Ide besar apa? Ini konteksnya masih general banget ya. Ini mungkin dalam long period gitu ya, jangka panjang, dan mungkin konteksnya pasti sesuai dengan passion Ara ke depannya nanti akan menggeluti dunia bisnis seperti itu kan, ekonomi gitu. Mungkin ke arah situ aja. Ide besar. Ya. Sebenarnya aku tuh salah satu orang yang memang kalau nge-propose ide bisnis itu lebih ke socialpreneurship. Gimana aku memang pengen ngasih impact ke masyarakat dibandingkan untuk penghasilan profit semata. Jadi aku nantinya tuh pengen banget punya kayak perusahaan yang memang dia multi function gitu, Pak. Jadi yang bisa ngejual barang, yang kedua bisa memberi pinjam buat UMKM. Jadi nggak cuma ngejual barang aja, tapi dia juga bisa ngeminjemin modal buat UMKM, usaha mikro. Terus yang ketiga juga aku pengen, target utama aku sih itu. Jadi nggak cuma konsumen yang ngerasain eksistensi dari perusahaan, tapi juga produsen harusnya juga ngerasain. Kayak aku pengen banget bisa ngedukasi produsen, aku pengen banget juga minimalisir tengkulak-tengkulak yang ada. Kan sekarang banyak banget emang tengkulak yang memanfaatin kayak keinosensan produsen. Jadi kayak misalnya petani dari Jawa Barat nih, dia tuh cuma ngejual barang di tengkulak, tapi tengkulaknya nanti ngelebihin ke konsumennya. Jadi aku pengen banget minimalisir tengkulak biar produsennya juga sejahtera. Intinya ide besar aku tuh pengen ngebuat perusahaan yang multifunction, yang memang nggak cuma ngutamain penghasilan profit, tetapi eksistensinya bisa dirasain sama masyarakat sekitar. Oke, siap. Baik, kita lanjut ke segmen ketiga ya, Ara ya. Tadi udah kita cukupkan untuk segmen kedua. Nah, di segmen ketiga nih ada dua pilihan. Nanti Ara bisa milih salah satu, mana yang lebih cenderung gitu. Bukan berarti Ara milih yang ini karena 100% tertarik sama yang ini, tapi lebih ke cenderung aja gitu. Kemudian setelah milih, nanti Ara bisa langsung jelaskan, sampaikan alasannya. Ya, siap? Ekonomi mikro atau ekonomi makro? Ekonomi makro. Ya. Karena kenapa ekonomi makro? Karena makro kan terpusat. Jadi segala sesuatu yang nanti bakal maksudnya walaupun ekonomi mikro nanti mau buat suatu keputusan atau suatu usaha, pasti bakalan mengconsider ekonomi makro, karena ekonomi makro adalah pusat dari segala ekonomi. Pasti kayak misalnya pemerintah buat suatu keputusan, suatu kebijakan, itu nantinya nge-affect sama ekonomi mikro. Tapi kalau misalnya ekonomi mikro, kalau dia buat suatu kebijakan atau suatu keputusan, dia nggak bakal nge-affect ekonomi makro.
gitu. Oke, mantap. Berikutnya, startup atau UKM? Startup. Atau, oh ya, kenapa? Pertama startup, karena kita sekarang kondisinya startup itu banyak banget lebih dilihat, dan emang sekarang tingkat persentase penggunaan internet di Indonesia udah banyak banget, jadi kemungkinan untuk menghasilkan income lebih banyak di startup. Selain itu juga startup itu kan lebih modern ya Pak, jadi inovasi-inovasi juga akan baru. Kalau UKM juga bisa, sebenarnya UKM itu lebih ke tradisional, akan tetapi seiring perkembangan zaman juga nantinya UKM juga bisa pakai teknologi, dan bisa aja nantinya UKM beralih ke startup gitu. Oke, siap. Lanjut. Berikutnya, kuliner atau fashion? Kuliner atau fashion? Kuliner atau fashion? Ini susah. Kuliner. Kuliner ya. Why? Kenapa? Karena kuliner itu sebenarnya dua-duanya sama-sama kebutuhan sandang pangan papan, ya kan? Tapi pokok, kuliner itu orang bisa aja nggak ganti baju 3 hari seminggu, tapi kalau makan nggak mungkin bisa orang. Iya. Oke, sip. Lanjut ya. Profit atau benefit? Ya. Apa? Profit atau benefit? Benefit. Ya. Alasannya? Kenapa benefit? Kalau misalnya benefit kan nanti itu ngasilin suatu kayak keuntungan. Nah, kalau misalnya profit tuh banyak banget. Kalau misalnya profit itu pasti mentok-mentok itu penghasilan atau jumlah profit yang dihasilkan. Jadi cuma mentok ke uang. Tapi kalau misalnya benefit banyak banget banyak banget penggolongannya. Bisa aja benefit uang, bisa aja benefit kerjasama, bisa aja benefit lainnya. Gitu. Oke, siap. Lanjut ya. Berikutnya, Ara milih budaya perusahaan atau milih tanggung jawab sosial? Perusahaan, tanggung jawab sosial. Kenapa? Soalnya kalau budaya perusahaan seiring bergantinya, seiring perubahan kepemimpinan ataupun manajerial pasti bakal berubah biasanya. Kalau misalnya orangnya emang nggak tekan, atau misalnya orangnya emang nggak trust. Tapi kalau misalnya tanggung jawab sosial itu emang sebuah kewajiban yang emang kita harus lakuin. Gitu. Siap, mantap. Lanjut ya. Pilih flat shoes atau high heels? Ini pertanyaan agak-agak. High heels. Kenapa? Mungkin ada analoginya. Iya, karena high heels itu kan ada heelsnya. Nah, aku tuh salah satu yang suka pakai, sebenarnya aku salah satu orang yang nggak suka pakai flat shoes. Kenapa? Karena kalau flat shoes itu gimana ya, dia flat, terus dia kayak nggak suka aja saya gitu. Kalau high heels itu kalau saya pakai kan pasti lebih tinggi. Jadi kalau misalnya saya lebih tinggi itu saya jadi lebih pede gitu, Pak. Oke, jadi ada efek karena confidence itu ya? Iya, confidence. Oke, siap. Lanjut. Studi dalam negeri atau studi luar negeri? Studi dalam negeri. Kenapa? Jadi kalau misalnya banyak banget orang yang berpikiran kalau misalnya studi luar negeri itu banyak banget yang bilang kalau misalnya itu apa sih Pak, kayak suatu kebanggaan. Terus kalau studi luar negeri orang pasti dicap, wah itu anak pintar, anak segala macam. Sebenarnya nggak juga kayak gitu. Orang yang masing-masing di PTLN atau PTS sekalipun itu juga tergantung orang masing-masing. Terus yang kedua juga studi dalam negeri itu lebih apa ya, maksudnya kayak buat budaya studinya juga bisa bikin lebih nyaman gitu Pak. Kalau di luar negeri kan banyak banget budaya-budaya yang emang kita nggak kenal. Malah nantinya saya lebih takut kalau misalnya kalau saya studi di luar negeri kebawa sama budaya luar, ataupun yang kedua jadi nggak fokus dalam studi dan lain-lainnya. Terus yang ketiga juga alasan saya studi dalam negeri, intinya
kan banyak orang kalau misalnya di luar negeri tuh apa sih namanya Pak? Yeah. Dia lebih prefer atau banggain luar negeri, lebih banggain itunya dia lah, lebih banggain apa sih namanya tempat dia studi. Padahal di dalam negeri ini masih banyak kekayaan ataupun emang banyak hal-hal yang bisa kita banggain dari dalam negeri. Intinya kayak orang sih, kalau misalnya di dalam negeri itu menurut saya itu Pak lebih apa ya, lebih cocok aja gitu dalam studinya. Iya, oke, sip, nggak apa-apa. Lanjut terakhir ya, Ara ini tim bubur diaduk atau tim bubur nggak diaduk sih? Bubur gak diaduk sama bubur diaduk. Diaduk, kenapa diaduk? Kalau nggak diaduk tuh kayak nggak rata gitu. Nggak maksudnya nggak, kalau misalnya kan bubur nih, Iya. terus gak diaduk, gimana ya Pak? Nggak, Ada rasa yang hambar gitu nggak ya? tercampur. Iya, nggak tercampur aja. Oke, Ara, ya itu mengakhiri untuk segmen ketiga ya, Ara ya, terkait pilihan-pilihan tadi. Nah, mungkin ada lagi yang ingin Ara sampaikan sebelum kita mengakhiri sharing atau diskusi pada hari ini? Oke. Jadi intinya tuh aku pengen ngasih saran aja, pengen punya pesan, karena kita di pandemi COVID-19 ini bareng-bareng, kayak ada halnya kita buat kegiatan produktif. Bisa, pertama kita bisa aja certification, dalam hal lain kita bisa online courses, kayak kita bisa latihan TOEFL atau IELTS, ataupun kita bisa nyoba keahlian yang lainnya. Terus yang kedua, kan di sini aku tuh lebih prestasinya lebih dikaitin sama iptek. Nah, sebisa mungkin kamu bisa nge-explore hal baru, kayak misalnya kamu coba ke hal seni ataupun olahraga dan lain-lainnya. Aku juga lagi belajar ukulele sih Pak sekarang. Oh iya, lagi belajar musik ya, tradisional instrument ya. Terus yang ketiga juga, kelas nih, aku benar-benar pengen pesenin adik kelas 11, 10 yang pengen ke PTN nantinya. Kalian jangan pernah depend atau bergantung sama seleksi masuk perguruan tinggi yang emang dari pemerintah. Kenapa? Karena sebenarnya tuh sebenarnya tuh universitas banyak banget buka seleksi mandiri ataupun seleksi kayak yang lain, kayak jalur prestasi yang emang faktor itu prestasi. Terus kenapa? Karena kalau SNMPTN itu aku ngerasain bener-bener kayak laki-lakian banget. Kita nggak bisa ngandelin. Terus kalau SNMPTN juga sebenarnya karena aku orang yang orang yang memang gak suka akademis banget, gak suka belajar yang bener-bener kayak terus belajar. Aku udah ngukur diri aku kalau misalnya SBMPTN itu sulit lah kalau kita gapai, apalagi semua pengen banget targetnya top di kampus, UGM, ITB, sama UI pastinya. Nah, kalian udah ngukur diri tuh. Intinya kalian jangan banget fokusin ke seleksi pemerintahan, karena kalian bakal capek sendiri kalau ngeforsir banget. Tapi itu juga pilihan kalian. Intinya jangan jangan ngandelin seleksi pemerintahan buat adik-adik kelas. Terus yang ketiga juga, sayang banget kalau misalnya kalian cuma main-main, tapi kalian gak ngasilin sesuatu. Kayak aku juga tadi ngeliat di salah satu kolom, ada kolom sharing, kalau misalnya be ambisius, tapi juga have fun. Jadi semuanya itu harus balance. Harus seimbang gitu ya. Seimbang, jadi nggak cuma kayak main-main doang, tapi kayak studinya dapet. Dan yang terakhir, kalian juga, menurut aku rekomendasiin, walaupun kalian lebih suka ke aktivitas sosial kayak misalnya social campaign atau yang lain-lainnya, kalian harus cobain lomba. Kenapa? Benefitnya yang pertama, lomba itu kalian ningkatin relasi kalian ke seluruh dunia, maksudnya kayak ke pelosok-pelosok orang, banyak banget, kayak aku juga banyak banget teman aku yang udah universitas, yang udah S2, S1, dan lain-lain. Yang kedua juga, lomba ini ningkatin edukasi kalian, maksudnya wawasan kalian. Gak ada istilah dalam lomba you win or you learn.
Dan yang 3 juga, lomba bisa juga jadi income kalian. Karena aku sendiri juga, kalau lomba ini ditabung, habis itu aku investasiin ke pendidikan aku lagi buat lomba selanjutnya dan yang lain-lainnya. Ya, itu aja sih. Benefitnya banyak ya, selain networking, ada edukasi juga, secara finance juga ada pemasukan gitu ya, bisa untuk saving gitu ya. Iya, benar. Siap, Ara. Mungkin kita cukupkan dulu untuk episode kali ini. Terima kasih banyak, Ara, sudah sharing banyak hal. Insya Allah, apa yang Ara sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman yang nonton ini. Ya. Terima kasih banyak, Ara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.